Perkenalkan, nama saya Atla Noval Pratama, NRP 11-10-19-18. Pada kesempatan kali ini akan menjelaskan tentang pengujian hipotesa min atau rata-rata varian diketahui. Untuk hipotesis sendiri adalah dugaan, sementara hipotesis statistika merupakan dugaan tentang parameter, di mana parameter di sini terdapat 3, yakni rata-rata disimbolkan dengan mu, varians atau tau kuadrat, dan proporsi atau P. Untuk jenis hipotesis statistika sendiri ada 2, yakni hipotesis 0 atau H0 adalah merupakan dugaan awal, sedangkan hipotesis alternatif disimbolkan dengan H1 merupakan kebalikan atau lawan dari hipotesis awal. Selanjutnya, jenis pengujian hipotesis terdapat 2. Yang pertama, uji hipotesis satu arah, dan yang kedua, uji hipotesis dua arah, di mana uji hipotesis satu arah dibagi lagi menjadi 2. Yang pertama, uji hipotesis sisi kiri, dan yang kedua merupakan uji hipotesis sisi kanan. Untuk uji hipotesis sisi kiri, hipotesis awalnya adalah rata-rata atau mu lebih dari sama dengan mu0, sedangkan untuk hipotesis alternatifnya merupakan rata-rata atau mu kurang dari mu0. Sedangkan untuk uji hipotesis sisi kanan, untuk hipotesis awalnya adalah mu kurang dari sama dengan mu0, sedangkan untuk hipotesis alternatifnya adalah mu lebih dari mu0. Untuk uji hipotesis dua arah, hipotesis awalnya merupakan mu sama dengan mu0, sedangkan untuk hipotesis alternatifnya mu kurang dari sama dengan mu0. Perlu diingat, ciri-ciri H0 itu pasti mengandung sama dengan. Lalu kita ambil contoh untuk menguji hipotesis mengenai isi susu, di mana isi susu di sini tertera 250 ml, sehingga 250 ml di sini merupakan dugaan awal atau H0. Jika kita ingin menguji apakah isi susu kurang dari 250 ml, maka kita menggunakan uji hipotesis sisi kiri. Sedangkan ketika kita ingin menguji apakah isi susu ini lebih dari 250 ml, maka kita menggunakan uji hipotesis sisi kanan. Sedangkan ketika kita ingin menguji apakah isi susu ini apakah isi susu ini tidak sama dengan 250 ml, maka kita akan menggunakan uji hipotesis dua arah. Selanjutnya, penentuan wilayah kritis, wilayah tolak H0, dan pengambilan keputusan itu didasarkan dari arah uji yang kita gunakan. Untuk uji hipotesis satu arah kiri, di mana nilai kritisnya adalah di alfa sini, di mana nilai min Z hitung jika kurang dari min Z alfa, maka keputusannya adalah tolak H0. Sedangkan ketika nilai Z hitung itu lebih dari nilai Z alfa, maka gagal tolak H0. Artinya kita menerima hipotesis awalnya. Untuk yang kedua, yakni uji hipotesis satu arah. Letak alfa atau nilai kritisnya itu ada di sebelah kanan, di mana ketika nilai Z hitung lebih besar dari Z alfa, maka keputusannya adalah tolak H0. Sedangkan ketika Z hitung itu kurang dari Z alfa, maka kita akan mendapatkan kesimpulan gagal tolak H0 atau kita menerima hipotesis awalnya. Untuk uji hipotesis dua arah sendiri, maka akan dibagi dua untuk kondisi tolak H0 yang sisi kiri dan tolak H0 sisi kanan. Untuk sisi yang sebelah kiri, kita menolak H0 ketika Z hitungnya itu kurang dari min Z alfa per 2. Sedangkan untuk sisi kanan, ketika Z hitungnya itu melebihi dari nilai Z alfa per 2, maka kita akan menarik kesimpulan adalah tolak H0. Sedangkan ketika ada di antara
nilai min Z alfa per 2 dan Z alfa per 2, maka kesimpulannya adalah kita gagal tolak nol atau kita menerima hipotesis awalnya. Selanjutnya kita beralih ke rumus. Untuk rumus sendiri ada dua. Yang pertama, ketika sampelnya besar, yakni N lebih dari 30, kita akan menggunakan uji Z. Sedangkan ketika sampelnya kecil atau N kurang dari sama dengan 30, kita akan menggunakan uji T. Uji Z sendiri, jika simpangan baku populasi diketahui, maka Z0 sama dengan rata-rata X1 dikurangi rata-rata X2 per tau X1 min X2. Tau sendiri di sini didefinisikan menjadi akar dari tau 1 kuadrat per N1 ditambah tau 2 kuadrat per N2. Di sini ini artinya adalah simpangan baku, dan untuk N1 dan N2 di sini merupakan proporsi. Di sini kita fokus ke rumus ini saja, karena di sini saya akan menyampaikan ketika varian atau simpangan baku populasi itu diketahui. Lanjut, kita beralih ke contoh soal. Suatu sampel acak berukuran 25 diambil dari populasi normal dengan simpangan baku 5,2 mempunyai rataan 81. Sampel kedua berukuran 36 diambil dari populasi normal yang lain dengan simpangan baku 3,4 mempunyai rataan 76. Ujilah hipotesis bahwa kedua rataan sama dengan taraf nyata 5% dan berapa nilai P. Dan di sini diketahui bahwa N1 itu sama dengan 25. Sedangkan untuk nilai simpangan bakunya adalah 5,2 dan mempunyai rataan sehingga X1 bar sama dengan 81. Sedangkan untuk sampel kedua yakni N2 itu berukuran 36 diambil dari populasi normal yang lain dengan simpangan baku. Berarti di sini simpangan baku tau 2 sama dengan 3,4 mempunyai rataan 76, berarti X2 bar itu sama dengan 76. Selanjutnya, ujilah hipotesis bahwa kedua rataan sama dengan taraf nyata. Ujilah hipotesis bahwa kedua rataan sama dengan, sehingga di sini untuk hipotesis awalnya yakni mu1 sama dengan mu2, dan untuk hipotesis alternatifnya mu1 tidak sama dengan mu2. Untuk nilai alfanya sendiri di sini taraf nyata adalah 5%. Kita lanjut untuk mengerjakan. Karena kita ketahui bahwa nol itu sama dengan dan H1 itu tidak sama dengan, maka bisa ditarik kesimpulan bahwa kita akan menguji hipotesis secara dua arah. Untuk hipotesis secara dua arah ini, kita tulis kembali rumusnya. Dapat ditulis menjadi Z itu dalam tanda mutlak itu sama dengan tanda mutlak X1 rata-rata X1 dikurangi rata-rata X2 dalam tanda mutlak dibagi dengan akar simpangan baku 1 kuadrat ditambah simpangan 2 kuadrat per N1 per N2. Nah, dari sini kita dapat tulis kembali yakni 81 dikurangi 76 dibagi akar
5,2 kuadrat per N1 nya tadi itu berjumlah 25 ditambah nilai simpangan baku yang kedua adalah 3,4 kuadrat per 36, sehingga di sini didapatkan nilai 4,226. Lalu kita akan menghitung nilai Z alfa per 2. Nilai Z alfa per 2 itu sama dengan Z 0,5 karena 5%, di 5 per 100 dibagi 2. Sehingga di sini dapatkan Z 0,25. Z 0,25 setelah dicari di tabel itu ketemu angka 1,96. Sehingga di sini keputusannya adalah tolak A0 karena nilai dari Z hitung itu lebih besar dari Z alfa per 2. Di sini nilai Z hitung adalah 4,226, itu lebih besar dari 1,96. Lalu bagaimana untuk menghitung nilai p-value-nya? Untuk nilai p-value, nah, baik untuk nilai p-value itu sama dengan di sini rumusnya ditaruh di sini ya. Maka 2p Z lebih dari 4,2 karena Z hitungnya 4,2, sehingga dapat ditulis kembali menjadi 2p menurut saya dapat ditulis menjadi 1 min p Z kurang dari 4,2. Nah, di sini dapat diamati Z kurang dari 4,2 itu nilainya 0,9999, sehingga 1 min 0,9999 itu nilainya hampir mendekati 0 hingga 0,00, sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa 0,0000 itu kurang dari nilai alfanya atau 0,5, sehingga keputusannya adalah tolak 0. Seperti itu. Lanjut ke contoh soal kedua. Seorang berpendapat bahwa rata-rata jam kerja buruh di daerah A dan B sama dengan alternatif A lebih besar dari B, sehingga kita dapat menarik sebuah hipotesis awal, yakni rata-rata jam kerja buruh daerah A sama dengan B dan lebih besar A1, maka di sini rata-rata jam kerja buruh daerah A lebih besar dari B. Untuk itu diambil sampel di kedua daerah masing-masing 100 dan 70 dengan rata-rata dan simpangan baku masing-masing 38 dan 9 jam per minggu serta 35 dan 7 jam per minggu. Ujilah pendapat tersebut dengan taraf nyata 5%. Baik, kita tulis dahulu yang diketahui yakni XA, rata-rata A itu sama dengan 38, untuk XB itu sama dengan 35. Untuk nilai tahun A sama dengan 9, sedangkan nilai tahun B itu sama dengan 7. Untuk banyak populasinya sendiri, NA itu sama dengan 100 dan NB sama dengan 70. Lanjut, ini merupakan pengujian hipotesis sisi kanan, karena tadi sudah kita ambil kesimpulan atau hipotesis rata-rata kerja sama dengan dan lebih dari, sehingga kalau lebih dari kita akan menggunakan uji hipotesis satu arah kanan. Dan langsung saja kita hitung
di mana Z itu sama dengan rata-rata XA dikurangi rata-rata B dibagi akar tau A kuadrat per MA ditambah tau B kuadrat per MB, sehingga menjadi 38 dikurangi 35 per akar 9 kuadrat per 100 ditambah 7 kuadrat per 70. Ini akan menghasilkan nilai 3/1,23 sama dengan 2,44. Sedangkan untuk Z tabelnya sendiri, Z tabel dari Z 0,5 karena taraf hitungnya 0,5, taraf kepercayaannya 0,5 itu sama dengan 1,64. Sehingga di sini dapat diambil kesimpulan bahwa H0 diterima apabila Z hitung kurang dari sama dengan 1,64. H0 ditolak apabila Z hitung lebih dari 1,64. Sehingga karena nilai Z hitungnya itu lebih besar dari nilai Z tabelnya, maka yang diambil adalah yang kesimpulan di bawah, sehingga H0 ditolak. Keputusan H0 ditolak, sehingga keputusan H0 adalah rata-rata jam kerja buruh A itu sama dengan B, maka itu ditolak. Dan sekian penjelasan dari saya. Jika ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.